yang dirayangkan oleh pengacaranya si RG tentang masalah ortunya. Ada dua persidangan yang terjadi saya. Satu adalah menyangkut masalah investasi. Ya, sampai saat ini belum diwajibkan dia ada. Kecuali nanti hakim media. Bukan diwajibkan. Bapak aku berbet ini si Gadun ini aku jengkel kali pun. Emosi itu. Ya kan emosi nggak sih sama pengacaranya si RG? Karena suka jengkel aku. Adalah merupakan pasal pencemaran nama baik. Nah, saya awas disomasi. Aduh, udah bosen aku disomasi. Udah bosen. Somasi itu cuman memberitakan bahwa jangan seperti gimana-gimana gitu loh. Sebenarnya somasi itu bukan ancaman. Karena kalian aja, netizen tuh takut-takut. Kalau Eke mah gak takut. Eke di penjara udah pernah ya kan. Baru-baru keluar. Paling polisinya bilang gini. Lu lagi bosen gue. Masa mau baru keluar masuk lagi. Baru keluar masuk lagi. Kan gitu. Halo Medan. Nah, ya. Halo Medan. Nah, wataknya Medan pun sama kayak aku karena aku pernah punya mama angkat di Brastagi. Jadi harus keras aku. Ya. Oke, tanggapan pengacaranya akan somasi netizen. Ya. Ntar dulu. Somasi buat netizen tentang orang tuanya si RG. Somasi masalah orang tuanya Dokter RG. Ya, ya tahu bapak-bapak alpokat, saya tahu. Ya paham. Sering berbicara di media. Loh, Bapak gini loh Pak, ya. Sekarang Bapak gini, netizen akan disomasi gara-gara menyebarkan video tentang ibunya si RG. Mohon maaf Bapak. Terus kita harus suportif ya. Terus maksudnya Bapak gimana nih? Kita nggak boleh ngomong atau gimana nih? Gitu loh. Sedangkan dari pihak Bapak ya, diduga nih Pak, dari pihak Bapak juga membawa orang tuanya Nikita Mirjani. Jadi perperan dong gitu. Sedangkan mohon maaf Pak, sedangkan isu-isu ini bukan netizen yang mengarang-arang, tapi memang orang tua beliau yang mengunggah keburukannya di sosial media. Gitu loh. Jadi ya udah, ngapain Bapak somasi? Bapak nggak semua orang takut sama Bapak, nggak semua orang tuh tentang hukum. Gitu loh. Ya, jadi mohon maaf Bapak, mohon maaf. Ya, sekarang kalau Bapak ingin membungkam netizen, Bapak juga membungkam ya yang dugaan keras itu yang dibayar oleh si RG yang menghina orang tua Nikita Mirjani. Paham Bapak? Ya, Anda kan seorang pengacara. Ya, pengacara itu disumpah buat membela kebenaran. Bukan membela cuma satu pihak orang yang salah. Oke lah, oke saya gini aja. Oke, dua-duanya saya salah lah. Nikita Mirjani salah, si RG salah. Oke, dua-duanya salah. Aku tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Tapi apakah pantas membawa orang tua yang udah tiada? Itu kan tidak pantas, Bapak. Bapak juga harus menghimbau itu juga. Ini enggak, Bapak cuma sebelah pihak. Bapak pengacara apa? Ya, Bapak pengacara apa? Sekolah di mana, bro? Kan gitu. Walaupun aku bukan seorang pengacara, bukan, karena kita beda jurusan. Ya, aku satu jurusan dengan si RG, dengan klien Bapak.
Tapi Bapak, ya, dengarkan dulu Bapak. Apakah pantas seorang dokter menyelewengkan apa profesinya? Kan tidak boleh. Apalagi menjual barang-barang overclaim. Itu tidak boleh Bapak. Gitu loh. Bapak juga kan punya tuh kayak di komunitas teguran. Kami juga ada Bapak teguran. Jangan sampai mencemarkan nama dokter-dokter di Indonesia cuma gara-gara satu dokter yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Paham Bapak? Kalau nggak paham datang sini. Ya. Hmm. Kadang aku aneh gitu. Kadang aku aneh. Ya. Aneh. Dibilangnya lah si RG datang. Kapan si RG datang? Gue itu udah jadi penjaga pintu neraka mungkin di situ ya. Itu nggak ada. Itu nggak ada si RG datang tuh, itu nggak ada. Itu hoax. Ya. Bapak oke lah Bapak ngebela klien Bapak. Tapi jangan dilakukan bohong juga dong Bapak. Gimana sih? Bapak ini harusnya pengacara tuh sesuai data dan bukti. Kalau ngarang-ngarang itu nggak bisa Bapak. Dari mana pengacara ngarang? Nggak ada Bapak. Cuma Bapak doang pengacara ngarang. Ah, aneh. Iya, aneh. Cuma Bapak doang pengacara yang ngarang. Hah? Cuma Bapak, bener. Orang aku udah standby jaga gawang. Nggak ada tuh. Nggak ada si RG datang. Itu gimana tuh? Ayo, ya. Saya tidak menyoroti gini Pak. Saya tidak menyoroti mana yang salah, mana yang benar. Ya, dua-duanya benar, dua-duanya salah. Kalau menurut saya. Cuman yang saya ditindakin itu Bapak nih sebagai kuasa hukum kan menengahi. Good job. Pak Nyoman, mohon maaf ya aku senggol dulu pengacara ya. Gitu. Ya. Bapak ini kan seorang pengacara nih, pengacara RG nih. Ya. Harusnya harusnya harus sesuai bukti. Pengacara itu kalau ngomong tuh sesuai bukti, sesuai fakta. Jangan cuma ngomong si RG datang ke sini karena ada demo jadi nggak datang. Hei, pengacara macam apa kau? Hah? Pengacara macam apa kau begitu? Sekolah di mana bro? Kan gitu bahasanya. Ya kan? Ah, dugaan nih ijazah nyogok nih kayaknya nih. Ya, haus-haus haus-haus paledasi kayaknya pengacara ini ya. Coba dong RG, kan kau punya duit banyak, carilah pengacara yang bagusan, jangan pengacara abal-abal. Ah, pengacara abal-abal kau suruh datang ke pengadilan. Yang bicara iya benar. Enggak. Aku ini berkumpulan dengan seorang pengacara. Ya, tapi cuma pengacara ini doang nih, pengacara si RG yang ngomongnya halu, serius, halu, ngomongnya halu. Misalkan Elsa karena tuh nyinyir nggak takut somasi aja banyak teman-temanku pengacara top. Dia mah ya, iya, aku berdoa amat ya. Nah, harusnya gini, Bapak, oke kita lanjut ya. Yang mengenai orang tua si RG. Harusnya Bapak tuh langsung dong ya. Bapak tuh langsung men-take down video-video eh, yang orang tuanya RG lakukan gitu loh. Ya, kalau udah dipublikasikan itu asumsi netizen loh Bapak. Itu asumsi netizen. Saya aja loh udah begini dihina netizen. Ya udah risiko saya, udah tanggungan saya. Ngapain saya harus somasi orang A, B, C, D, E? Nggak penting Bapak.
Ya, nggak penting. Kalau orang udah di-upload di sosial media, berarti itu konsumsi publik. Apalagi dengan orang tuanya seperti itu. Gitu loh. Gitu. Jadi Bapak memahami dulu Bapak. Bapak kan seorang alpukat, ya kan? Bapak kan seorang alpukat. Harusnya Bapak memahami dulu nih sosial media itu seperti apa. Jangan, kalau misalkan membahas orang tuanya RG, kami akan somasi. Somasi aja seluruh orang Indonesia. Ya, mana ada polisi mau banyaknya se-Indonesia ini mau disomasi. Penjaranya di mana Pak? Hah? Jangan deh ya. Ini saya tegaskan lagi ya buat pengacara nih semuanya. Jangan bentar-bentar somasi, bentar-bentar somasi. Kalau kalau misalkan orang memang takut somasi, kalau saya, klik. Nah, ada takut-takutnya saya somasi. Somasi aja datang so somasi kerobek-robek di sini. Untung nggak mulutmu aja kerobek-robek. Sabar, sabar. Gitu. Nih, dengerin. Pengacaranya RG dengerin. Ya, dengerin. Hmm. Jangan semua orang itu ditakut-takutin somasi, somasi, somasi. Mentang-mentang Anda pengacara, saya pun bisa. Kusuntik kamu nanti, kusuntik kamu nanti, kusuntik kamu nanti kalau ketemu, kusuntik kamu nanti. Tuh, saya juga bisa dong begitu. Ayo, kau bawa titel, aku pun bawa titel. Ayo, kusuntik kamu nanti. Kusuntik nanti kamu. Mau kamu kusuntik? Hah? Eh, heran, bentar-bentar somasi, bentar-bentar somasi. Ada aja somasi, somasi, somasi. Eh, ya, nggak boleh Pak begitu Pak. Itu loh, itu Bapak namanya pengancaman. Ya, Bapak pengancaman tuh sama netizen. Ya, Bapak juga nggak boleh kayak gitu. Ada pengacara begini wataknya. Nggak boleh Bapak, nggak boleh seperti itu Bapak. Nggak boleh dong. Harusnya Bapak itu ya di tengah-tengah. Ayo semuanya para netizen jangan membawa ke ranah pribadi. Harusnya Bapak seperti itu. Kan Bapak udah tua bangka. Bapak kan udah tuir Pak, ya kan? Udah mau dikubur. Maksud aku gitu loh Pak. Maksudnya menengahi dong, menengahi. Ayo, harusnya gini loh Pak bahasanya. Mohon maaf ya Pak, saya mengajarkan ya. Mengajarkan nih Pak. Mohon maaf ya netizen, kita jangan bawa-bawa ke ranah pribadi. Begitupun dengan saudara Nikita Mirjani dan begitupun saudara si RG. Dan walaupun itu dari netizen-netizen juga jangan membawa ke ranah pribadi dari dua pihak ini. Fokuslah ke intinya saja. Jangan bawa-bawa ke ranah orang tua. Harusnya begitu, jangan yang menghina orang tua CRG saya somasi. Terus yang menghina orang tua Kaniki gimana? Hah? Gimana tuh? Jangan diem-diem baik, Pak. Ya Allah ya Karim, ya tolong lah, tolong. Ya, jangan sampai nih Pak. Bapak, aku ini kan bukan kayak netizen-netizen ya. Bukan kayak netizen-netizen kan netizen kan orang kampuang ya. Alias otaknya on semua kan. Kalau aku kan agak pinter sedikit Pak. Jadi aku tahu Pak, kumpulan Anda tuh ngapain ya kan? Anda karaokean, Anda main-main LC-LC. Aku tahu Pak, jangan sampai ku gerakan anak buahku, ku kuliti Bapak. Ya, Bapak, ya, aku kalau iseng-iseng loh Pak, iseng-iseng bisa nguliti loh Pak, walaupun Bapak seorang pengacara loh Pak, ya, bintang puyir aja bisa aku kuliti, apalagi Bapak, gimana? Mau aku kuliti Pak? Hah?
Jangan sampai bapak lagi begoyang-begoyang begini sama Elsie, ku videokan langsung, ku videokan, ku rekam, ku upload di sosial media. Masalah hukuman penjara nggak masalah. Aku udah keluar keluar masuk masuk penjara, jadi aman aja, ya. Gitu. Gimana tuh Pak? Mau aku kuliti? Hati-hati loh Pak. Pak, hati-hati dengan model war seperti ini Pak. Kenapa Pak hati-hati dengan model war seperti ini? Pak, dia punya anak buah di mana-mana Pak. Entah itu di hotel, entah itu di mall, entah itu di jalanan, di salon, ya kan, di tempat hiburan, semua ada Pak. Ya, semua ada. Tenang aja Pak. Ya, jangan sampai nanti kukuliti Pak. Itu. Katakan Pak, jangan berani sama model-model amfibi seperti ini Pak. Nanti Bapak dikulitin. Gitu. Ya, kemarin aja sih Pak ya, kemarin untung aku diajak ngobrol sama wartawan. Kalau enggak aku diajak ngobrol sama wartawan, ya, udah aku kuliti Bapak lo di situ. Betul. Aku soalnya hilang fokus kalau diajak ngobrol. Cius deh mie ayam. Betul. Cius mie ayam. Ya, benar. Karena aku diajak ngobrol aja sama wartawan, jadi aku nggak fokus tuh mau marahin Bapak tuh. Sebenarnya aku udah mau marahin Bapak loh, Pak. Mau debat, apalagi Bapak ini, apalagi bodiku segede gaban begini. Body Bapak cuma segini, ya kan?